Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 36 sampai 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Saksi Kristus. Sidang pengadilan dimanapun selalu menghadirkan satu kelompok orang yang disebut sebagai saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Seorang saksi menentukan terungkapnya fakta atau kejadian, dan dari sana muncul kebenaran yang sesungguhnya. Seorang saksi harus mengatakan apa yang ia ketahui, bukan apa yang ia pikirkan. Menjadi saksi Tuhan berarti mereka yang melihat, mengetahui, dan mengalami karya-karya Allah dalam hidupnya. Menjadi saksi Tuhan adalah panggilan setiap orang Kristen. Namun, panggilan ini tidak selamanya mampu dilakukan karena tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kurang percaya diri, atau malu dan takut mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih, penulis Injil Yohanes menempatkan Maria Magdalena. Saudaraku terkasih, penulis Injil Yohanes menempatkan Maria Magdalena sebagai tokoh pertama yang menyaksikan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Hal ini karena kecintaannya pada Sang Guru yang ditunjukkan dengan tindakan ingin merempah-rempahi jasad gurunya. Tindakannya pagi-pagi benar, pergi ke kubur di mana Yesus dibaringkan, menjadikannya orang yang pertama kali mengetahui kebangkitan Yesus. Dialah yang pertama kali berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya. Jadi Maria Magdalena memiliki kualitas dan kapasitas sebagai saksi atas kebangkitan Yesus sebagai Tuhan. Kisah perjumpaannya dengan Yesus memberinya keyakinan yang kuat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memakainya menjadi saksi untuk para murid, meski awalnya mereka meragukannya. Jadi, untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif, seseorang haruslah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Hal ini bukanlah perkara mudah, tetapi penuh dengan tantangan dan mungkin juga penolakan. Namun rasa cinta yang besar kepada Tuhan akan menjadi penyemangat bagi kita untuk menyaksikan kebenarannya. Saudara-saudariku terkasih, pada zaman modern ini, gereja sangat membutuhkan para saksi kebangkitan Tuhan. Akan tetapi, saksi sejati perlu lebih dahulu mengalami perjumpaan personal dengan Yesus. Hanya dengan relasi dan perjumpaan personal, seseorang terdorong untuk terus berbicara tentang Kristus. Kita tak akan mungkin berbicara tentang Kristus jika kita tidak mengenalnya. Kita perlu mengenalnya lebih mendalam agar mampu berbicara tentang Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi perlu dengan tindakan. Semoga demikian. Amin.